simbol kegulitan, simbol kekelaman. Tapi kegulitan kekelaman itu dijadikan terang benderang oleh Nabi. Jadi Nabi adalah perlawan terhadap kegelapan umat manusia. Karena di malam hari begitu gigihnya beliau untuk menghidupkan ibadah di hadapan Allah Taala di malam hari. Nah, sementara Imam Busiri tidak bisa begitu, merasa tidak bisa begitu. Karena itu dia menyebut diri sebagai orang yang zalim. Karena itu ya, di antara para sufi ada orang yang menyebut dirinya zalim, ada orang yang namanya Zalim bin Muhammad. Sesungguhnya dia adalah Abdullah bin Muhammad. Cuman karena dia merasa tidak pernah bisa menyembah Allah sebagaimana semestinya Allah disembah, fakultu zaliman, maka dia adalah zalim. Kemudian dia bilang, panggil aku zalim. Disebut Zalim bin Muhammad. Padahal waliullah. Jadi jenis pengakuannya itu seperti Imam Busiri. Cuman kalau Imam Busiri tak dipanggil zalim. Karena tidak minta dipanggil zalim. Kalau minta bisa dipanggil zalim juga. Wasyadda dan mengikat. Min sahabin Nabi ya, wasyadda dan mengikat Nabi. Min sahabin karena rasa lapar. Asya'ahu terhadap perut Nabi. Jadi ini ya posisinya itu ma bainad dulu wa thayyib. Ini di antara rusuk dan perut didikan. Wa tawa dan melipat itu Nabi tahtal hijarati di bawah batu kashan itu ma bainal khadir ila dhalf terhadap perut Nabi ini juga sama perut cuman posisinya yang berbeda. Posisinya yang berbeda. Kalau asa itu ya man dhammat alaih dulu wasai. Itu anggota badan yang bersambung dengan tulang rusuk. Sambung dengan tulang rusuk yang di bawah ini. Kashan mutrafal adami terhadap lembutnya kulit beliau. Mutraf itu lembut al-adam itu kulit. Batilul fi adam. Pujian kepada Nabi diungkapkan oleh Imam Busiri. Pertama, Nabi yang sudah memberikan contoh bagaimana menghidupkan kekelaman malam dengan ibadah sampai kaki Nabi itu bengkak. Yang kedua, sanjungan Imam Busiri kepada Nabi adalah bagaimana Nabi memiliki kekuatan untuk menahan lapar dengan cara menggunakan sabuk yang dikasih batu. Sehingga Nabi itu mengorbankan kulit beliau yang lembut, yang halus. Nah, pujian ini menunjuk kepada adanya jerih payah
menunjuk kepada adanya perjuangan rohani Nabi yang melampaui rata-rata kebanyakan orang. Jadi, malam ketika dipakai oleh banyak orang istirahat, dipakai oleh Nabi untuk terutama beribadah. Terus ketika Nabi berada dalam perjuangan menjelang perang Khandaq dan bisa disebut mengalami kelaparan, Nabi adalah orang yang paling tahan untuk menanggung lapar. Nah, ini tantangan baik bagi Imam Busiri maupun bagi para pembaca burda. Bagaimana di jalan Allah Ta'ala itu orang tidak menjadi terkulai hanya karena kegetiran yang menimpa. Dan terkulai hanya karena kegetiran yang menimpa. Bagaimana di hadapan Allah menjadi jiwa-jiwa yang tahan, menjadi jiwa-jiwa yang tangguh. Nah, kalau Nabi seperti itu, bukan karena Nabi itu kepepet, terpaksa. Jadi Nabi misalnya ya, menahan lapar dengan menggunakan sabuk yang juga isinya itu ada batunya. Bukan karena Nabi kepepet, bukan karena Nabi itu tidak bisa, bukan. Buktinya apa? Bait berikutnya ini menyatakan, وَرَاوَدَتْهُ الْجِبَالُ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيَّمَا شَمَمِ. Warawadat, dan mengajak kepada Nabi al-jibalu, apa gunung gemonong, asyumu yang tinggi, min dhabin, gunung dari emas. An nafsihi, terhadap diri itu Nabi. Fa'ara, maka memperlihatkan Nabi kepada itu al-jibal ayyama syamami, kepada segenap keagungan. Ay a'rad anha wartafa anha wa yatal irtifa. Jadi Nabi dalam kondisi menahan lapar itu bukan dalam keadaan terpaksa beliau begitu. Bukan karena nasibnya itu seperti, bukan. Itu pilihan gitu loh. Pilihan. Buktinya apa? Kok dikatakan sebagai pilihan? Gunung-gunung menawarkan diri, ditolak oleh Nabi. Gunung-gunung menawarkan diri berubah jadi emas menjadi milik Nabi, ditolak oleh Nabi. Jadi kalau Nabi mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu karena pilihan, bukan karena keterpaksaan. Nah, kan yang banyak umat Nabi itu kan kalau menderita itu bukan pilihan, terpaksa karena memang nasibnya begitu. Kalau betul-betul pilihan, itu betul-betul akrab secara rohani dengan Nabi. Kalau memang ditawari, tolak, ya. Pilihannya yang begitu. Akrab pasti rohaninya dengan Nabi kalau bisa begitu. Itu bedanya kondisi yang sama, tapi nilainya berbeda. Karena yang satu paksaan, satunya pilihan. Beda. Jadi kalau sampai pilihan misalnya, sebenarnya berkecukupan, tapi memilih jalan darwis, menjadi pengalana yang menjadi acut dengan segala yang dimiliki, seperti Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang raja di Balakh ya, di Afghanistan. Seorang raja. Ketika Ibrahim bin Adham itu tertarik kepada Allah Ta'ala, ditinggalkan seluruh kerajaan, dipersilakan kepada siapapun yang mau mengurusi. Seluruh kemewahannya diberikan kepada orang. Dia mengembara berjalan kaki menuju ke Mekah. Nah ini pilihan ini. Sebab apa? Bukan kondisi terdesak, ini pilihan. Karena itu kemudian mulia. Nah, yang terdesak itu mendapatkan kemuliaan kalau memiliki kesabaran. Jadi kemuliaannya itu sebatas kesabaran. Kemuliaan sebatas kesabaran berarti kemuliaan yang terpaksa. Kenapa? Karena ya udah sabar ketimbang ngamuk. Kan mending sabar. Hebatnya itu di situ. Di zaman seperti sekarang ya. Orang yang dianggap paling getol mengikuti Nabi. Kalau masalah yang pahit saya kira gak akan mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu kalau yang manis, kalau yang cocok. Kalau yang pahit-pahit itu sulit mengikuti Nabi. Ya.
Seperti Nabi, kan Nabi itu begini, ditawari oleh Allah Ta'ala ya, gunung-gunung berubah menjadi emas. Nabi kemudian bilang, tidak ya Allah, saya pengen sehari lapar, hari kenyang. Jadi ditawari yang mewah itu ditolak. Ditawari oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi yang raja apa Nabi yang hamba? Milih jadi Nabi yang hamba. Tidak mau jadi Nabi yang raja. Ya kan? Pilihan. Pilihan. Nah, kalau sampai ada orang-orang yang pilihannya seperti itu, diajungi jempol. Yang ditampik. Dan kita kagum saya kalau ada orang di zaman seperti sekarang. Ya. Ketika mau disosialisasi macam-macam lebih dari kemewahan misalnya ditolak. Kagum terhadap kegagahan hatinya, kekukuhan hatinya. Jarang bisa menemukan seperti itu. Sepanjang umur saya cuma tahu satu orang menolak begitu itu. Ora butuh. Kalau selebihnya kan oke. Sebab bisa dipakai untuk ibadah dan itu yang tidak dilarang sebenarnya. Cuman kalau menimbang kegagahan hati itu loh. Menimbang kegagahan hati. Wa akadat zuhdahu biha daruratuhu inna darurata la ta'du 'ala al-'isami sallallahu alaihi wa akadat dan mengukuhkan zuhdahu terhadap zuhudnya Kanjeng Nabi. Apa itu zuhud? Yaitu tidak adanya ta'alluq atau hubungan hati dengan dunia. Zuhud. Jadi orang ngambil jarak di dunia, itu namanya zuhud. Fiha daruratuhu wa akada dan mengukuhkan zuhdahu kepada zuhudnya Nabi fiha di dunia. Daruratuhu apa kondisi darurat Nabi. Nabi itu kan darurat hidupnya ya, pas-pasan. Inna darurat sesungguhnya kondisi darurat itu la ta'du ialah tidak melampaui itu darurat alal isami terhadap adanya keterjagaan. Terhadap adanya keterjagaan. Kondisi Nabi yang dalam posisi darurat itu tidak bisa melampaui Nabi yang dijaga. Keterjagaan Nabi dari melakukan keburukan. Enggak bisa melampaui anak. Kalau orang-orang lain dalam posisi darurat itu ya, itu bisa melakukan keburukan-keburukan. Kalau Nabi dalam kondisi yang paling titik nadir, itu tidak mengantarkan Nabi kepada adanya pelanggaran terhadap keterjagaan beliau. Tidak melakukan pelanggaran terhadap kesucian beliau. Jadi, betapa Nabi itu adalah azhaduz zahidin. Paling zuhudnya orang. Karena itu Siti Aisyah itu bilang, ketika Nabi itu masih hidup, betapa sangat kesulitan kami. Ketika Nabi wafat, melimpah ruah pemuda. Kayaknya melimpah ruah. Ketika Nabi hidup, karena memang ditolak oleh Nabi. Ditolak oleh Nabi sendiri. Ini kita. Ketika sudah diganti oleh generasi berikutnya, tak melimpah ruah. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya min al-'adami. Wa kaifa tad'u dan bagaimana tad'u mengajak ila dunya kepada dunia daruratu man adapun daruratnya Nabi. Nabi yang jelas hidupnya seperti itu pas-pasan, enggak mungkin mengajak umatnya untuk berlomba-lomba memburu dunia, enggak mungkin. Kenapa? Nabi tidak mencontohkan, kan gitu ya. Karena itu bid'ah yang paling bid'ah kata kitab secaranya kitab hikam adalah hubud dunia. Paling bid'ahnya bid'ah itu cinta materi. Kenapa? Nabi tak pernah mengajarkan untuk cinta materi.
Kalau mempergunakan materi di jalan Allah Ta'ala, iya. Tapi kalau cinta materi dengan menjadikan materi sebagai tujuan, nggak pernah. Karena itu kemudian disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta materi itu merupakan pangkal setiap kesalahan orang. Jadi kalau sudah orientasi itu materi, maka dari orientasi materi ini muncul kesalahan-kesalahan terus, kekeliruan-keliruan, dosa-dosa muncul di situ. Jadi munculnya dengki, munculnya tamak, munculnya iri, itu dari hubbud dunya semua itu. Munculnya sombong, ini hubbud dunya. Lau andaikan tidak karena Nabi, lam tukhraj, tidak dikeluarkan, atau lam takrij, tidak keluar. Ad-dunya apa dunia minal adami dari ketiadaan. Jadi seolah-olah al-adam ini merupakan lumbung, gitu loh, lumbung. Yang andaikan tidak karena Nabi, maka adanya dunia ini tidak dikeluarkan dari lumbung ketiadaan. Tidak karena. Jadi adanya dunia ini, alam semesta ini berhutang kepada utang jasa kepada adanya Nabi. Nah, karena punya utang jasa kepada Nabi, maka pasti lebih agung Nabi ketimbang dunia. Kalau lebih agung Nabi ketimbang dunia, nggak mungkin yang lebih agung ini memburu yang lebih sepele, kan gitu. Kita juga sama, kita ini maskot di alam dunia ini, kita ini tuan loh, lebih agung ketimbang dunia. Karena itu kalau sampai memburu yang di bawahnya, keliru, berarti seleranya selera rendahan. Karena itu milikilah selera yang tinggi, selera para nabi, para wali, selera tinggi baru selera tinggi. Selera para pemburu dunia itu selera rendahan. Selera rendahan. Seperti burung herring yang nafsunya tergadai kepada bangkai-bangkai. Burung nakar, burung-burung pemakan bangkai, itu kan sesungguhnya simbol dari memburu yang ada di bawahnya. Kalau yang ada di bawahnya itu nggak usah diburu. Mestinya dia yang memburu kita kan gitu kan gitu ya. Mestinya loh. Kalau dalam hidup ini kan kita memburu dunia atau dunia yang memburu kita. Mestinya dunia yang memburu kita. Kita sok jual mahal tuh mau diburu. Enggak gitu. Sok jual enggak. Mestinya gitu. Yang di bawah itu kan ditakdirkan untuk memburu yang di atas. Kalau ke bawah nggak usah memburu, tinggal melompat aja. Jangan ada seorang kiai bilang, "Oh, di dunia kok mencari dunia." Oh, ini sudah di dunia kok mencari dunia. Mau mencari akhirat kan akhirat tidak ada di dunia. Tapi kan zaman makin akhir, makin riskan orang berceramah tentang hubbud dunia. Coba kita dengarkan. Semakin jarang orang yang memberikan kritik cinta dunia, makin jarang loh. Kenapa? Diam-diam juga menginginkan si penceramah itu. Atau khawatir kan kalau berceramah-ceramah begitu nanti nggak dapat apa-apa. Ya juga. Zaman dulu aku kecil itu, tapi kalau dengan ceramah itu gitu, dunia, ini zaman aku kecil. Sekarang dengarkan tuh malah enggak, malah kebalikannya. Ketika yang banyak nggak dapat sekian. Kebalikannya sekarang itu kita. Jadi semakin pudar. Jadi semakin tidak tangguh batin itu, semakin enggak tangguh. Semakin kecil semangat. Semakin tidak mutu martabat. Jangan seperti burung herring dan burung nastar, kata Maulana Rumi itu. Yang nafsunya tersangkut paut dengan bangkai. Jadilah seperti harimau yang memburu daging-daging yang segar. Kalau dagingnya layu, harimau nggak mau. Bukan kelas saya. Jadi kita juga bisa gitu. Nggak kelas. Itu dunia ini. Ya biasa. Romantika keilahian begitu. Kekurangan semacamnya. Biasa. Para nabi juga kekurangan. Ketika Nabi wafat itu ya. Baju besinya belum ditebus sama orang Yahudi ketika digadaikan. Belum ditebus. Ketika Gusmi itu meninggal, cicilan motornya belum selesai dibayar, kredit. Kredit. Padahal kalau mau bayar tuh naik bisa beliau itu. Kenapa?
Wong ketika ketemu anak yatim, berjanda-janda yang jompo semuanya, tinggal masukkan tangan ke sakunya pasti banyak uang kok, walaupun nggak pernah bawa uang kemana-mana, pasti ada. Jadi kalau langsung mau lunas itu bisa, tapi setiap kali beli motor dikredit gitu. Anehnya lagi apa? Ketika ditagih oleh tukang kredit itu, ya, terus itu masuk ke bawah kolong ranjangnya bilang sama istrinya, katakan nggak ada. Model sandiwara macam apa sebenarnya? Kayak seperti orang yang nggak tahu macam-macam. Lu bilang nggak ada katanya. Nggak ada. Padahal ya, dengan sangat leluasa melihat ngasihkan mobil kijang terbaru kepada seseorang biasa. Asalkan orang itu hatinya bisa kepegang untuk mengikuti kebaikan kan gitu. Bisa. Jam-jam mahal, jam tangan kasihkan. Tapi urusan dengan dirinya sendiri, itu pakai ngutang-ngutang. Kalau pulang ke rumahnya bilang sama istrinya, aku nggak dibeliin rokok. Padahal kalau mau beli sak pabriknya itu bisa sebetulnya. Aku kok nggak dibeliin rokok. Penampilannya itu kiri. Jadi ketika berurusan dengan diri dan keluarganya seolah-olah diharamkan kemewahan itu. Tapi berurusan dengan kepentingan-kepentingan di luar berkaitan dengan agama Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya. Setiap hari itu ya, biasanya itu nyewa hotel di Surabaya, hotel Olimpik itu sewa kamar, walaupun jarang ditempati. Padahal bayarannya itu mahal loh. Itu saja. HP setiap hari bisa ganti-ganti sampai 20 kali waktu zamannya HP masih jarang-jarang. Ada terus bang kalau untuk perkara itu. Tapi kalau sudah pulang itu gembel itu. Jadi satu sisi ingin mengikuti perilaku Nabi kan gitu ya. Bagaimana dalam kondisi darurat, dalam kondisi keterbatasan. Di sisi yang lain bagaimana mengembangkan agamanya Allah Ta'ala kan gitu. Jangan kemudian kita berkedok mengembangkan ajaran Allah Ta'ala, tapi sesungguhnya untuk membuat diri makmur, Bu. Wah, itu kan udah bohongnya kelihatan aja. Kelihatannya berkuar-kuar di jalan Allah Ta'ala, sesungguhnya agar nasibnya lebih baik kan itu. Sama saja bohongnya. Enggak bisa jadi teladan kenabian, pewaris kenabian enggak bisa. Enggak bisa. Sebab yang diincar di sini seperti yang diincar oleh burung herring. Seperti yang diincar oleh burung nasar. Terpaut dengan nasib tadi. Enggak bisa. Nah, karena itu kemudian menjadi jelas bagi kita posisi Nabi itu, yaitu menjadi tegas Muhammadun Sayyidul Kaunain. Nah kalau begitu Nabi itu pangeran dua dunia kalau begitu. Pangeran dunia yang sementara, pangeran akhirat nanti, Sayyidul Kaunain. Pangeran dua dunia yang melampaui dunia dan akhirat. Lampaui oleh Nabi. Kenapa? Jiwanya terpautnya dengan yang lebih tinggi, dengan Allah Ta'ala, bukan dengan bawah. Kan, ya. Kalau jiwanya terpaut dengan yang lebih bawah, bagaimana bisa jadi pangeran? Bagaimana bisa menjadi junjungan? Enggak bisa. Jadi kalau kita ingin jadi junjungan, hotel sederhana. Ketika kita terpaut dengan yang lebih tinggi, kita menjadi tinggi pula sesuai dengan tempat kita bergantung. Itu kan, itu. Karena itu, hambakan diri kita sepenuh-penuhnya di hadapan Allah, maka akan kita terangkat di hadapan Allah Ta'ala. Karena terpautnya, terboleh dengan yang maha tinggi. Itu. Karena itu jelas, Sayyidul Kaunain wassaqalain. Tuan di antara dua dunia, yaitu dunia ini dan dunia yang akan datang, wassaqalain juga. Tuan di antara manusia dan jin, wal fariqain. Tuan di antara dua golongan, yaitu Arab dan non-Arab. Hebat ya, pangeran seluruh alam raya. Karena itu, seluruh alam semesta ini berputar mengelilingi Nabi sebagai sumbu alam raya. Jadi ya. Kadzaka ila mautihi lam yazal ila qabrihi hajja khalqun kiram. Jadi pada kuburan Nabi itu makhluk-makhluk yang mulia itu berhaji ke sana, malaikat juga datang ke sana kuburan Nabi itu loh. Datang ke sana. Kenapa? Karena pangeran seluruh alam raya, pangeran seluruh akhirat. Sayyidul Kaunain wassaqalain wal fariqain min ardin wa min ajami.
Itu orang-orang yang saleh dari kalangan Arab maupun non-Arab sama-sama gandrung kepada Kanjeng Nabi. Seluruh malaikat gandrung bersembah sujud takzim kepada Kanjeng Nabi. Langit demi langit membukakan pintu kepada Kanjeng Nabi. Marhaban, marhaban, selamat datang. Buka. Langsung sampai kepada Allah Ta'ala. Ketika tidak ada siapapun yang merecoki di situ. Tak juga malaikat Jibril. Tak juga malaikatul muqarrabun. Tidak siapa-siapun yang bisa menemani Nabi ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala di sana. Nabi satu-satunya di situ. Hatta nazara ila jamali bila sitrin wala hijab. Bagaimana kita punya gandrungan? Karena itu kita pending gandrungan kepada yang lebih rendah untuk sementara ditangguhkan. Syukur-syukur selamanya. Kita pending. Kalau ada urusannya dengan sana, dengan yang lebih bawah dari kita, dunia misalnya, pastikan kau itu ku pakai ke sana. Nah, itu baru besar, baru boleh. Kau itu ku kendarai ke sana. Jadi kau yang bersyukur kepada aku. Kalau tidak kena aku, kau mau dipakai kemana? Coba. Gitu kan. Bilang, ngomong sama uang. Coba, syukur kamu. Dipegang aku, disyukur. Coba kalau dipegang orang-orang yang cuma cintanya kepada duit saja. Kau nggak ada nilainya. Ku pakai kau untuk buka puasa. Naik nanti derajatmu. Jadi uangnya itu yang sesungguhnya senyum-senyum karena dipakai orang yang bertakwa. Senang dia. Jadi terhadap perkara dunia itu begitu kita. Jadi niatnya kita untuk mengangkat saja. Kenapa? Karena takwa itu adalah mengangkat segala sesuatu yang ada agar menjadi abadi. Baju kita pakai untuk ngaji karena ikhlas. Senang. Kenapa? Semula fana rusak oleh waktu. Tapi ketika dipakai untuk ngaji ikhlas karena Allah Ta'ala, memiliki nilai keabadian sampai di sana. Maka baju ini senang diam-diam. Karena itu di zaman Nabi, ketika Nabi bersandar kepada tiang begini, setiap hari di masjid itu, satu hari Nabi tidak datang di masjid itu, maka tiang ini kemudian mengadu. Kemana gerangan Gusti Junjungan Jasa bersandar kepadaku. Gembira tidak kepala sekarang tidak hadir. Dan semua sahabat itu mengatakan keluh kesah jaga itu. Mendengarkan seluruh keluh kesah jaga. Tuhan namanya. Jadi kita ketika salawatan itu memperbuhulkan diri dengan Tuhan alam raya. Itulah mulianya salawat. Kita mencoba untuk mendekat kepada Tuannya alam raya, kepada sumbunya alam raya. Itu nanti. Nah, terus kalau itu selanjutnya yang jelas lagi. Nabi Yunal Amirun Nahi Faladun Abarrafi Qaulila Minhu Walanami. Nabi Yunus adapun Nabi kita lamir adalah orang yang memerintahkan dan orang yang melarang. Nabi itu dengan ajarannya memerintahkan melarang. Memerintahkan yang terpuji, melarang yang buruk. Memerintahkan yang membuat orang beruntung dan melarang yang membuat orang rugi. Nah itu fala ahadun abarrah. Lanya ini posisinya seperti laisa. Karena itu abarrah ini menjadi khabarnya. Fala ahadun maka tidak ada seseorang pun abarrah ialah lebih baik fi qaulillah dalam mengatakan tidak menurut Nabi wala aname dan tidak pula mengatakan tidak. Jadi kalau Nabi bilang tidak, itu tidak yang paling bagus di dunia. Nabi bilang jangan, itu pasti paling bagus di dunia. Jadi larangan Nabi itu diungkapkan oleh beliau itu karena berbahaya. Jadi kalau sampai bilang sama umat jangan, itu karena berbahaya. Apa yang berbahaya bagi umat dilarang oleh Nabi. Kalau Nabi sampai bilang iya, itu karena bagus. Jadi tidak ada siapapun yang lebih baik dalam mengungkapkan iya maupun tidak dibandingkan dengan Nabi. Tidak ada siapapun. Nah, karena itulah posisi Nabi, maka kita bertaruh juga atas nama Nabi. Karena itu kita katakan, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi atau muqtahami sama. Kalau muqtahimi ini fa'il. Kalau muqtahami itu maf'ul. Wa adapun Nabi al-Habib ila kekasih Allah allazi turja yang diharapkan syafaat. Apa syafaat itu Kanjeng Nabi? Diharapkan syafaatnya di dunia ini, di akhirat nanti, kapan saja bisa diharapkan syafaatnya. Dan mengharap syafaat Nabi tidak akan pernah kecewa. Karena itu Nabi itu bukan jenis orang yang mengecewakan orang lain, bukan. Nabi itu tidak pernah mengecewakan orang.
Enggak pernah mengecewakan orang. Hasyahu ayyuhrimar raji makarimahu au yarjal jaru minhu ghairu mudarawi. Jauh sekali Nabi itu ayyuhrimar raji makarimahu, menghalangi orang yang berharap untuk mendapatkan kemuliaan Nabi. Enggak pernah Nabi itu menghalang-halangi harapan orang, itu enggak pernah. Au yarjal jaru minhu ghairu mudarawi, atau sampai ada tetangga yang tidak dihormati, enggak pernah. Tetangga Nabi itu dihormati oleh Nabi. Karena itu syafaat, mengharap syafaat Nabi tidak pernah dikecewakan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Karena itu kalau kita banyak persoalan berkeluh kesah kepada Nabi. Orang yang bilang bid'ah enggak paham. Kita enggak boleh, enggak paham. Coba baca riwayat Nabi. Nabi tidak pernah bilang tidak ketika orang minta tolong. Nabi ini tolong. Nabi enggak bilang, kok langsung kepada Allah. Enggak pernah Nabi. Enggak pernah. Coba cari dalam Sahih Muslim, enggak ada. Jadi enggak paham. Biarkan orang-orang enggak paham itu. Nanti kalau sudah paham dia jatuh cinta. Karena enggak paham, maka begitu sulitnya untuk jatuh cinta. Biarkan ngamuk dengan sendiri. Likuhul haulin bagi setiap kegundahan. Muqtahimi minal ahwal, maksudnya itu yang muqtahimi yang mengejutkan minal ahwal di berbagai macam kegundahan. Ini setiap kita punya kegundahan apa saja, kita bisa langsung memohon syafaatnya kan. Dan Nabi itulah jimat paling jimat di antara seluruh jimat di dunia. Nah, orang punya jimat, orang-orang NU jimat. Itu lebih ampun Nabi sebagai jimat, masukkan dalam hati, yang tidak usah dicopot di mana-mana. Kalau jimat yang dijadikan sabuk kan pakai copot, mandi dicopot, kan itu. Mau kamar mandi dicopot. Nah kalau jimat Kanjeng Nabi dalam hati enggak pakai dicopot ke mana-mana. Oke, nanti besok kita ke doa ilallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم